Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat YouTube yang dirahmati Allah, hikmah di balik sakit. Kesehatan merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua sebagai umat manusia. Namun, ada kalanya kita juga bisa dilanda sakit. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas dalam tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 yang artinya, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Dari ayat ini kita ketahui bahwa berbagai macam penyakit juga merupakan bagian dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Namun di balik cobaan ini terdapat berbagai rahasia atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa saja rahasia dan hikmah di balik sakit yang diujikan Allah tersebut? Marilah kita simak penjelasannya. Yang pertama, sakit menjadi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Saya ulangi, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Saya ulang ya, kata-katanya ini biar menancap di pikiran kita. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya. Kemudian rahasia dan hikmah yang kedua, sakit adalah penghapus dosa. Penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh kita. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Tentu dengan catatan kita ridho atau ikhlas dengan penyakit-penyakit tersebut, kepayahan, penyakit, kesedihan, bahkan kesusahan, ya kita ridho bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rahasia dan hikmah yang ketiga, sakit membawa keselamatan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api
menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain diceritakan, bergembiralah wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakit demam itu menjauhkan seorang atau setiap orang mukmin dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bazzar Sahih. Kemudian rahasia dan hikmah yang keempat, sakit mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Para pemirsa dan sahabat YouTube yang dirahmati Allah, sesungguhnya di balik penyakit dan musibah akan mengembalikan seorang hamba yang tadinya jauh dari mengingat Allah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika Allah mencobanya dengan suatu penyakit atau musibah, dia baru atau kita baru merasakan kelemahan, kehinaan, dan ketidakmampuan di hadapan Rabb-Nya, di hadapan Tuhan-Nya. Dia menjadi ingat atas kelalaiannya selama ini, sehingga ia kembali kepada Allah dengan penyesalan dan kepasrahan diri. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang 42, yaitu supaya mereka mau tunduk kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, dan hanya mencintaiku, bukan mencintai selainku, dengan cara taat dan pasrah kepadaku. Tafsir Ibnu Jarir. Sahabat dan para pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi ada 4 rahasia dan hikmah dalam atau di balik sakit kita, di balik sakit seseorang. Yang pertama, sakit akan menjadi kebaikan. Yang kedua, sakit menjadi penghapus dosa. Yang ketiga, sakit membawa keselamatan dari api neraka. Yang keempat, mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Semoga kita diberikan kesabaran, diberikan kekuatan apabila diri kita sendiri mengalami sakit atau keluarga kita sakit, dan tentunya kita diberikan iman diberikan Islam sampai husnul khotimah di akhir hidup kita. Kita berdoa dengan Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mudah-mudahan akhir kita dijadikan akhir husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.